Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah la hawla la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengkaji sejenak sebuah hikmah. Hikmah yang sangat penting bagi kita untuk mencermati mengapa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra-putra laki-laki beliau, meninggal dalam masih balita. Putra-putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika usia balita. Apakah hikmah dibalik meninggalnya putra-putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika usia balita ini, para pemirsa? Hal ini tidak lepas dari bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, Khatamil Anbiya wal Mursalin. Ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Dalam Al-Quran lain dikatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Quran surat Al-Imran ayat 144. Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat sekaligus ahli tafsir yang terkemuka di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengomentari ayat di atas seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan firman-Nya, kalaulah Allah tidak menutup nabi-nabi dengan kenabian Muhammad, seolah-olah Allah berfirman, pasti aku jadikan seorang nabi di antara anaknya. Akan tetapi Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kenapa tidak menjadikan salah satu putra Muhammad sebagai nabi dan rasul? Karena Allah berkehendak Muhammad sebagai nabi terakhir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu logika yang digunakan oleh Abdullah ibn Abbas adalah bukti sejarah yang menunjukkan bahwa tiga putra beliau, dua dari Khadijah, yang pertama Qasim, sehingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil dengan Abul Qasim. Abul Qasim lahir sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan meninggal dalam usia 2 tahun. Yang kedua, putra Khadijah adalah Abdullah yang dijuluki At-Thayyib atau At-Thahir karena ia dilahirkan dalam Islam, meninggal dunia setelah lahir beberapa hari. Yang ketiga, putra dari Maryah Al-Qibtiyah, Mariyatul Qibtiyah, yang bernama Ibrahim, meninggal dalam usia kurang lebih 16 sampai 18 bulan. Dalam kitab Al-Wafa halaman 536 sampai 537. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah putra-putra beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai dewasa, tidak mustahil kemungkinan di kemudian hari orang
orang-orang akan mendewakan salah satunya dan mengangkatnya sebagai seorang nabi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tidak menjadikan seorang pun hidup sampai dewasa. Mudah-mudahan ini sekelumit hikmah yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.